boleh membahas surga, tetapi kalau nabinya sudah jelas-jelas ke surga. Kalau nabinya belum ke surga, ya janganlah bahas tentang surga. Harus real. Yesus naik ke surga dilihat oleh 12 rasul. Muhammad katanya ke surga nggak ada yang lihat, jadi belum ada saksi mata, jadi nggak usah surga, nggak usah dibahas. Oke bang, nggak apa-apa bang kalau misalnya abang nggak mau mengungkap rahasia tentang bidadari dan pelacur. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang abang mencoba untuk membahas tentang Yesus ke surga atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke surga. Begini, saya ingin ayat penguat dari gospel ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Karena menurut saya, ini menurut saya loh bang, yang dimaksud di dalam gospel itu terangkat ke surga, itu jelas adalah ayat revisian yang seharusnya terangkat ke langit, bukan ke surga. Tapi kalau misalnya abang bisa memberikan bukti yang otentik bahwa memang terangkat ke surga bukan ke langit, silakan Anda tunjukkan dalil yang menguatkan itu. Begini Bang Jul, untuk membuktikan Yesus terangkat ke surga, pertama kita cek dulu dari nubuatannya. Dinubuatkan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah ini posisinya di mana? Di planet kah? Di sorga kah? Atau di awan-awan? Ya, yang jelas Yesus itu raja di sorga. Jadi dia terangkat ke sorga, ya tentu ya ke sorga dong pastinya, karena dia duduk di tahta di sebelah kanan tahta Allah yang ada di sorga. Ada kok ayatnya. Terus kalau nggak salah di Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, setelah dia mengadakan penyucian dosa, maka dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di sorga, di tempat yang tinggi. Coba saya tampilkan ayatnya, coba. Nah, terus yang kedua, untuk membuktikan Yesus di sorga, Bang Jul harus cek kitab dari 12 murid Yesus. Tahu kan nama-nama 12 murid Yesus? Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Andreas, Simon, Yudas, Filipus. Nah, di antara yang 12 ini ada lagi yang disebut 3 soko guru. 3 soko guru ini artinya lebih tinggi dari 12 murid yang lainnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena yang melihat ketuhanan Yesus di Gunung Tabor ini cuma 3 murid ini. Makanya mereka disebut soko guru. Jadi di antara 12 murid ini masih ada 3 murid yang paling tertinggi. Jadi murid itu pun ada levelnya. Yang satu kelas soko guru, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Baru kelas 12 murid, yaitu termasuk Filipus, Andreas, dan lain-lain sebagainya. Baru termasuk lagi 70 murid. Nah, penulis 4 Injil, Markus, Lukas, ini bukan termasuk di 12 murid, apalagi termasuk di soko guru. Ini masih berada di level ketiga. Level pertama adalah soko guru, level kedua adalah 12 murid, level ketiga adalah 70 murid. Jadi penulis Injil, khususnya yang 3, Markus, Lukas, dan Matius, ini berada di level ketiga. Jadi Bang Jul harus cek ke kitab dari soko guru. Kitab soko guru itu ada 3, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Kitab Petrus ada, terus kitab Yohanes ada. Kitab Yohanes itu ada 4, ya, Injil Yohanes, terus yang kedua surat Yohanes 1-3, terus kitab Wahyu. Itulah kitab yang ditulis oleh Yohanes. Terus ada lagi kitab Petrus. Jadi Bang Jul harus cek semua kitab, semuanya, jangan ada yang lolos. Harus dikonfirm. Tidak bisa nyomot satu-satu ayat, nggak bisa. Seperti Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah himne Plato, nggak bisa begitu. Itu kan 1 ayat. Sementara kitabnya ada 12. Kitabnya banyak. Itu harus dikonfirm semuanya. Begitu loh. Nah, kalau cuma kita mencomot-comot Yohanes pasal 1 adalah bikinan kan masih ada kitab yang lain untuk memperkuat pernyataan-pernyataan siapa Yesus. Gitu loh. Nah, Yesus bangkit dari antara orang mati, ini sudah dikonfirm oleh 12 muridnya. Dikonfirm dalam surat-surat mereka. Khususnya yang menulis kitab itu, yang saya tahu itu adalah Yohanes, Petrus, Yakobus,
yang tiga ini yang nulis kitab. Mungkin ada beberapa orang lain juga yang nulis kitab, gitu loh. Jadi tidak bisa main satu orang dicomot satu rasul terus diartikan, nggak bisa. Karena semua harus dikonfirm dengan 12 rasul. Baik Bang, yang Abang ceritakan ini kan pengabaran dari Paulus, ya kan? Paulus ini nabi atau bukan? Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan, ya toh? Jadi pemberitaannya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjadi acuan bahwa Yesus itu ke surga atau tidak ke surga. Gini loh Bang, saya lebih cenderung membahas tentang 4 kitab kanonik tentang Yesus ke surga atau tidak ke surga. Kalau Paulus mah itu kan kita tahu ya bahwa beliau itu bukan nabi dan tulisannya pun berdasarkan atas keinginan sendiri, bukan karena pewahyuan. Nah, di dalam Lukas baik itu ayat 51 sampai ayat 52 di Lukas 24 dan juga Markus 16 ayat 19 ayat 20. Memang di sana diceritakan Yesus terangkat ke surga. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa Matius dan juga Yohanes itu tidak mencatat kejadian tersebut. 2 Injil kanonik lainnya itu tidak membahas tentang sesuatu yang peristiwa, menurut saya ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, ini adalah peristiwa yang sangat penting kaitannya dengan tatanan iman umat Kristen. Yang memberitakan Yesus terangkat ke surga itu cuma Lukas dan Markus. Matius dan Yohanes itu kok nggak menceritakan hal ini. Ketika Lukas dengan bangganya mengatakan, ketika Yesus sedang memberkati mereka, Yesus terpisah dari mereka dan Yesus terangkat ke surga. Itu kata Lukas. Iya toh? Kata Markus, sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini pernyataan Markus dan juga pernyataan Lukas. Benarkah 2 orang ini melihat? Benarkah mereka ini adalah saksi? Benarkah mereka ini adalah murid Yesus? Jika demikian, kejadian yang terjadi yang dicatat oleh Lukas dan juga Markus, maka sudah pasti Yohanes dan Matius pun akan menceritakan hal yang sama. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Matius dan Yohanes itu tidak menulis itu, Bang. Tidak ada mengabarkan berita yang sangat luar biasa itu. Matius dan Yohanes pada saat itu kemana, Bang? Kok mereka nggak menceritakan ini? Itu gimana? Paulus itu kan sudah dilantik oleh 12 murid. Jadi Anda tidak bisa mengatakan itu adalah ajaran Paulus. Kan saya katakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati itu yang menulis itu kan bukan cuma Paulus, tapi 12 murid Yesus. Ada 3 soko guru dan ada 12 murid yang lain. Jadi Anda tidak bisa mengatakan itu tulisan Paulus, tidak bisa. Karena 12 murid kitabnya juga memberikan kesaksian Yesus mati dan bangkit. Jadi Anda tidak bisa, mulai hari ini Anda nggak bisa lagi mengatakan itu ajaran Paulus. Karena ajaran Paulus dengan ajaran 12 rasul itu sama. Sama, saya sudah baca kitabnya. Iya, boleh jadi ajaran Paulus dan ajaran jangan ke-12 Bang, karena cuma 4 kitab Injil yang Anda imani, kitab gospel. Ya, kitab yang lain itu kan tidak lolos pada saat konsil Nicea. Jadi jangan bilang 12 murid. Karena ya fakta yang ada cuma Lukas, Markus itu pun bukan murid Yesus kan, tidak masuk ke dalam daftar ke-12 murid. Matius dan Yohanes pun masih diragukan apa benar yang menulis kitab ini adalah mereka murid Yesus. Kan gitu. Oke, jadi Paulus dan juga muridnya Yesus ya, yang taruhlah penulis kitab kanonik itu sama-sama mengajarkan tentang Yesus. Oke, artinya pengabaran tentang Yesus itu bukan kita terima langsung dari Yesus, tetapi dari orang-orang ini. Nah, untuk itu kemudian adalah hal yang konyol ketika pemberitaan orang-orang ini kita anggap sebagai sebuah kebenaran sementara tidak ada cross check dari Yesus. Karena dasar pijakan sebagai pembawa berita dari Allah itu adalah Yesus. Layaknya Rasulullah Muhammad SAW itu dari Allah, diterima dari Allah
kemudian Rasulullah Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya. Jadi sinkron dia, ada memberi, ada menerima. Jadi ada sah terima surat tugas pemberitaan tentang pewahyuan. Sementara Yesus dengan kelima orang ini, baik itu Matius, Yohanes, Markus, Lukas, termasuk Paulus, itu tidak pernah menerima, tidak pernah terjadi prosesi serah terima tugas ya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah ke seluruh penjuru bumi. Tapi sekonyong-konyong mereka hanya menuliskan, tetapi tidak ada cross check dari Yesus. Bahkan Yesus antisipasi terlalu banyak ayat, ya, banyak ayat yang dimana muatannya itu antisipasi Yesus agar tetap waspada. Itu pemberitaan yang dituliskan oleh mereka ini agar Yesus itu, bahwa Yesus itu senantiasa berpesan kepada murid-muridnya agar tetap waspada kepada ahli kitab dan orang-orang Farisi. Seperti itu, Bang. Oke, yang pada intinya Yesus tidak pernah menyerahkan tugas kepada Paulus, termasuk kepada Matius, Markus, dan juga Yohanes dan Matius tentang pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Tidak pernah ada lontaran kata dari Yesus untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka melanjutkan tongkat estafet pengajaran Injil Kerajaan Surga. Kembali kepada topik, Bang, mengenai kenaikan Yesus itu ke surga. Hanya Lukas dan Markus yang menceritakan itu. Sementara Matius dan juga Yohanes itu tidak menceritakan hal yang sangat luar biasa, yang mana hal ini adalah sangat penting di dalam kaidah-kaidah tatanan iman umat Kristen. Pertanyaan saya, kemana Matius, kemana Yohanes sesaat sebelum Yesus itu terangkat ke surga? Seperti yang diceritakan di dalam Lukas. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Maksudnya, Lukas di sini tidak mendudukkan dirinya sebagai pengikut. Lukas di situ tidak mendudukkan dirinya sebagai murid. Karena dia mengatakan, kata mereka, harusnya kalau Lukas ini adalah saksi kejadian yang sesungguhnya, maka Lukas akan menuliskan, dan ketika Yesus sedang memberkati kami, Yesus terpisah dari kami, dan Yesus terangkat ke surga. Tapi karena Lukas mengatakan, ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Artinya, kesaksian Lukas ini harus betul-betul kita teliti dengan cermat. Dari mana Lukas mendapatkan berita ini? Sementara Matius dan Yohanes yang murid asli itu tidak ada memberitakan cerita ini. Dari narasi yang dibentuk oleh Lukas itu jelas Lukas mendudukkan dirinya sebagai orang si penonton atau penerima informasi, bukan sebagai saksi dan bukan sebagai pelaku. Kemudian di dalam Markus lagi dikatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Harusnya jika Markus ini adalah merupakan salah satu murid yang mendapat mandat, maka Markus akan menuliskan sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada kami, terangkatlah ia ke surga. Lalu di ayat 20-nya, kami pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai kami. Nah, tapi ternyata Markus menuliskan mereka pun pergilah memberitakan Injil. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Artinya Markus ketika menuliskan informasi ini, Markus tidak bergabung ke tim yang ditunjuk oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, Injil mana yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka untuk mereka sampaikan ke segala penjuru dunia? Tidak mungkin Markus, kan? Karena Markus baru menulis. Seperti itu, Bang. Coba Anda jelaskan. Ini perlu kita kaji. Benarkah Yesus itu terangkat ke surga? Kan saya bilang, Bang Jul, Rasul inti itu ada 3. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini Rasul inti, ini bos dari Lukas, dari Markus. Kata kasarnya nih Bang Jul, Lukas sama Markus itu kacungnya dari 3 Rasul ini. Lukas sama Markus itu kacung dari 12 Rasul, itu masih kelas kacung itu. Mereka tuh penulis-penulis itu masih kelas kacung dari 12 Rasul. Jadi artinya begini, Yohanes tidak menulis Yesus naik ke sorga. Pertama begini, Bang, ini kan mereka ini bagi-bagi tugas.
setiap orang punya talenta yang harus menjelaskan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 12 murid Yesus mengakui Yesus naik ke surga? Mengakui. Dari mana kita tahu bahwa 12 murid Yesus ini mengakui? Bacalah kitab Petrus, bacalah kitab Yakobus, bacalah kitab Wahyu, dan bacalah surat 3 Yohanes. Tiga surat Yohanes ini mengatakan Yesus naik ke surga dan mereka melihat. Jadi kalaupun Lukas dan Markus ini, Yohanes dan Matius ya tidak menulis, itu bukan berarti karena Yesus tidak naik, tapi karena mereka memang tugas mereka harus menceritakan hal-hal yang lain. Karena Yohanes pun di dalam kitab Wahyu juga melihat Yesus duduk sebagai anak domba disembah oleh semua makhluk. Yohanes itu siapa? Yohanes itu adalah bos dari rasul-rasul. Tiga ini adalah bos dari rasul-rasul, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Justru Yohanes nulis ya bukan karena mereka ya kan tugasnya kan beda-beda. Ada yang nulis ya kan nggak mungkin lah semua harus nulis yang sama. Iya kan? Ada semua tuh penulisan itu nggak harus copy paste, Pak. Itu menurut apa yang didorong Tuhan. Misalnya yang satu nulis Yesus naik ke sorga, mau rasul yang lain nggak perlu nulis lagi, tapi nulis bagian yang lain, bagian yang ini kan yang perlu dicatat kan bukan hanya Yesus naik ke sorga. Karena itu dari Roh Kudus, maka Roh Kudus itu sudah tahu menjadi bagian-bagiannya. Oh, ini bagian kamu ya, ini bagian kamu ya. Yang pasti 12 murid Yesus di dalam kitabnya mengakui Yesus naik ke sorga dan mati dan bangkit. Itu adalah ajaran intinya. Jadi gini Bang, ya itu iman Abang kan, saya tidak persalahkan itu. Cuman kan kita ini berbicara netral ya. Jadi gini, narasumber satu-satunya tentang kebenaran daripada ajaran Yesus itu adalah Yesus sendiri sebagai pelaku dan sebagai penyampai firman, di mana Yesus dengan tegas mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu tertuang di dalam Yohanes 12 ayat 49. Yesus loh yang konon dituhankan oleh Bang Luga. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, selain daripada yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Bagaimana dengan penulis-penulis kitab kanonik ini? Apakah juga berlaku bagi dirinya bahwa aku tidak menulis dari diriku sendiri selain daripada apa yang diberitakan oleh Yesus kepada kami? Ini aja udah terputus, Bang. Jadi Yesus selaku penerima firman menyampaikan firman kepada muridnya, di mana firman yang disampaikan oleh Yesus ini harus berdasar kepada apa yang diwahyukan oleh Bapa ke dia, bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan seenak-enaknya sehingga ada istilah dia kan kacung. Yang Yohanes kan bosnya, yang mereka selain daripada yang tiga itu kan hanya kacung. Itu nggak bisa kayak gitu, Bang, karena ini adalah pemberitaan tentang kebenaran firman Allah. Nah, kembali, ketika Matius dan juga Yohanes yang adalah juga merupakan pengikut Yesus tidak memberitakan hal tentang kenaikan Yesus, kronologis kenaikan Yesus ke surga, maka ini adalah tanda tanya besar. Kenapa? Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, meskipun para pakar Alkitab banyak yang mengatakan itu adalah ayat sisipan, karena hanya sampai ayat ke-15, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita coba untuk kaji keotentikan ayat ini sebagai salah satu sumber yang mengatakan bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Dan juga Yohanes 21 sampai 21 ayat 23 sampai ayat 25, tolong diluruskan Bang kalau saya keliru Bang nyebut ayat. Yohanes 21 ayat 23 sampai ayat 25. Nah, antara Matius dan juga Yohanes
Jelas ayat-ayat yang mereka tulis, baik itu yang di Yohanes 21 maupun Matius 28, itu adalah merupakan petikan ayat terakhir dari 4 Injil kanonik. Kalau abang perhatikan dengan seksama ya, 2 Injil atau Gospel kanonik, Matius dan juga Yohanes, itu sama-sama tidak memberikan gambaran sedikit pun mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Saya ulang, kedua Gospel kanonik, Matius dan Yohanes tidak memberikan gambaran sedikit pun tentang kronologis kejadian mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Karena itulah, hal yang harus dipertanyakan kemudian adalah bagaimana mungkin peristiwa kenaikan Yesus bisa luput dari pemberitaan yang Anda katakan sebagai dia adalah bos daripada para rasul tersebut. Jadi 2 Gospel kanonik ini tidak mencatat kejadian atau peristiwa kenaikan Yesus. Jika benar Yesus itu betul-betul naik ke surga, Bang, dan disaksikan oleh banyak orang, Bang, maka selain tercatat dalam 4 Gospel kanonik, seharusnya, dan menurut saya karena ini adalah unsur kebenaran, maka wajib peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Tapi faktanya, jangankan para penulis sejarah independen atau netral, penulis gospel yang konon abang katakan sebagai big boss daripada para rasul, daripada murid ke-12, itu tidak mencatat kejadian ini. Jadi kitab suci umat Kristen sendiri masih belum yakin, bahkan tidak menyajikan berita simpang siur mengenai peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini yang perlu kita cermati dengan baik dan benar. Benarkah kejadian ini seperti apa yang diceritakan oleh Lukas dan juga Markus? Anda salah besar kalau Anda hanya mengatakan hanya 4 Injil yang diakuin dalam Konsili Nika. Anda terlalu sangat salah itu. 4 Injil yang ditulis dalam 4 Gospel itu adalah tulisan dari jemaatnya 12 rasul, ya. Anda seakan-akan lebih meninggikan tulisan 4 Injil itu dibanding dari tulisan Petrus. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa yang menjadi soko guru itu cuma 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bagaimana mungkin Anda tidak melibatkan Petrus dalam pemberitaan Injil? Justru Petrus itulah orang paling inti dari 4 Injil itu. Saya sangat tidak setuju Anda mengatakan bahwa hanya 4 Injil lah yang lolos dalam Konsili Nika. Itu sangat salah. Itu nggak ada urusannya. Justru penulis keempat Injil ini ya, kecuali Yohanes ya, ini adalah jemaat dari 12 rasul. Artinya Markus, Lukas, dan Matius itu pun menulis Injil atas persetujuan, atas stempel dari 12 rasul. Semua harus pakai laporan ke 12 rasul menulis Injil. Tidak boleh 12 Markus, Lukas, Yohanes ini menulis Injil tanpa sepengetahuan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Makanya ada kitab Yohanes, makanya ada kitab Petrus, makanya ada kitab Yakobus, karena mereka adalah dasar dan pondasi dari 4 Injil yang ditulis oleh Markus, Lukas, dan Matius. Gitu loh. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa 4 Injil itu lebih tinggi dari tulisan Petrus. Tidak bisa. Petrus itu lebih tinggi. Di antara 12 rasul itu yang lebih tinggi itu Petrus dan Yohanes. Dan Petrus dan Yohanes inilah yang menjadi acuan nomor 1 Anda, bukan Paulus. Karena Paulus pun yang melantik adalah Petrus dan Yohanes. Jadi kalau Anda mau menyerang Paulus, Anda wajib menyerang Petrus. Anda wajib menyerang Yohanes. Makanya yang ini udah terjadi kesimpang siuran. Anda menaruh yang rendah di bawah, yang tinggi di atas. Anda menaruh yang tinggi di bawah, yang rendah di atas. Yang paling tinggi dari 12 rasul itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus. Udah, yang mereka 3 itu bosnya.
Nah, penulis-penulis yang keempat Injil ini adalah anak buahnya yang harus kasih laporan kepada 3 rasul ini. Ibarat kata tuh storan, ngecek apa yang kamu ajarkan, lapor ke 12 rasul. Udah benar belum tulisan kamu? Udah, oke, kalau udah benar lanjut, maju terus. Begitu. Makanya Anda harus baca kitab Petrus. Jadi sangat salah kalau Anda membuat acuan keempat kitab ini. Karena ada satu di situ tulisan Yohanes, maka tulisan Yohanes lah menjadi salah satu dasar dari keempat Injil ini, karena Yohanes itu adalah murid inti dari 3 rasoko guru, gitu loh. Yesus menyerahkan tugas itu pertama kepada 12 rasul. 12 rasul inilah yang melantik Paulus dan melantik Markus, kan Markus Lukas ini kan jemaat dari Petrus juga. Itu semua dikontrol oleh Petrus. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, karena itu Markus, Lukas, Yohanes itu kan ibarat kata masih satu persekutuan, satu gereja dengan Petrus. Ya wajarlah dia menuliskan itu. Makanya tulisan mereka itu tidak bertentangan dengan tulisan Petrus. Ingat yang saya katakan, bahwa pemimpin dari jemaat itu adalah 12 rasul, khususnya Petrus dan Yohanes. Yang 2 ini yang pentolannya. Jadi semua ini harus dikonfirmasi dengan 2 pentolan ini. Kalau tidak sesuai dengan 2 pentolan ini, maka kitab itu wajib dibuang. Jadi yang jadi ukuran utama itu adalah tulisan dari 12 murid. Kan ada kitabnya, kitab Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang 3 itu aja. Petrus aja juga harus minta tanda tangan ketiga rasul ini. Oke Bang, terlepas dari apa yang Abang sampaikan itu, ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini, Petrus itu yang kemudian disebut sebagai murid Yesus ya, Simon Petrus, berbeda dengan kitab Petrus. Petrus memang, si Simon Petrus ini memang murid Yesus, tetapi apakah Gospel Petrus itu tulisan daripada murid Yesus? Belum tentu Bang. Surat-surat Petrus itu bukan tulisan Petrus, itu menurut saya, dan saya bisa buktikan itu. Ya. Tetapi ya surat-surat yang entah siapa penulisnya yang kemudian dinisbahkan atau dinobatkan kepada murid Yesus bernama Simon Petrus itu. Kenapa saya katakan demikian Bang? Ini kita lari sedikit ya ke Petrus ya, surat Petrus ya. Nanti kita kembali ke pembahasan tentang benarkah Yesus kembali naik ke surga. Petrus ini tidak mungkin mengkhianati Yesus, yang mana Yesus melarang keras kepada Petrus ya, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Israel. Tidak mungkin Petrus itu mengkhianati Yesus, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Sebagaimana yang sebaliknya justru sepenuhnya dilakukan oleh Paulus dan kru. Ya. Sekalipun misalnya sebagian orang Kristen awam ya akan membenturkan argumen saya ini dengan amanat agung Yesus berdasarkan catatan Matius 28 ayat 19. Ya, tetap saja itu tidak relevan. Kenapa? Petrus tentu lebih tahu bahwa ke-12 murid Yesus yang menjadi amanat agung justru adalah apa yang tercatat di dalam Matius 10 ayat 5. Itu yang perlu Abang Luga pahami dengan baik. Apa itu? Pelarangan Yesus kepada ke-12 murid Yesus untuk tidak keluar daripada orang-orang Yahudi, tidak keluar kepada non-Yahudi. Itu amanat agung Yesus. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya termasuk Petrus, janganlah engkau keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria. Itu pasti Bang. Jadi Matius 28 ayat 19 untuk memberitakan keluar ke bangsa lain itu bertentangan dengan amanat Yesus di dalam Matius 10 ayat 5. Jadi jelas, pengarang Matius itu bukanlah Simon Petrus. Pengarang Petrus bukanlah murid Yesus. Itu yang pertama. Kedua, dalam kehidupan nyata, ya menurut sejarah, Paulus dan Petrus bukan merupakan sahabat. Itu yang perlu Abang pahami. Sebaliknya, ya, Paulus itu sebagaimana dengan murid yang ke-12 lainnya,
justru berseteru antara Yesus dan mereka ini, si murid-murid ini, termasuk Petrus. Kenapa saya katakan berseteru? Coba Anda lihat di Galatia 2, bab 6 ayat 7, ayat 9. Dan juga Galatia 2 ayat 11 dan ayat 14. Di situ sangat jelas dinyatakan murid-murid Yesus bertentangan, berselisih paham dengan Paulus itu sendiri. Bahkan murid-murid Yesus dibantai, bukan? Nah, bagaimana mungkin Petrus akan mengajarkan sebuah ajaran yang seirama dengan ajaran Paulus? Nggak mungkin. Karena Petrus mendapatkan amanat agung dari Yesus sesuai yang ada di dalam Matius 10 ayat 5. Kamu Petrus jangan keluar ke bangsa lain. Itu. Jadi tidak mungkin Petrus kemudian yang menuliskan Gospel Petrus mengajarkan tentang Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Jadi gini Bang, meskipun otoritas tertinggi gereja-gereja di dunia ya, bahwa kejadian antara Petrus dan juga Paulus dan juga murid-murid ini disembunyikan atau ditutupi rapat-rapat, tetapi tidak bisa merubah kenyataan bahwa berabad-abad umat Kristen awam sebetulnya telah dibodohi oleh Paulus. Mohon maaf, saya harus bilang kayak gitu. Kenapa? Karena Petrus atau kitab Petrus itu tidak beda orang itu. Kitab Petrus itu tidak ditulis oleh murid Yesus bernama Simon Petrus, itu tidak. Coba kita lihat 1 Petrus 1:3-5. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mustahil Simon Petrus mengatakan begitu, mustahil. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada ke-12 muridnya kalau dia itu adalah Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tidak mungkin. Coba Anda lihat, bagaimana mungkin seorang murid Yesus yang mendapatkan amanat agung untuk tidak mengajarkan ajaran Injil keluar bangsa Yahudi, mengajarkan kemudian justru berani mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Karena Yesus sudah mengajarkan kepada mereka, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa yang ada di surga. Loh, surat Petrus malah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Itu kayak mana itu? Jadi tidak mungkin Bang. Nah, sebentar kita kembali kepada keotentikan kebenaran Yesus terangkat ke surga. Ya, justru itu Bang, saya jelaskan tadi di VN saya, bahwa Petrus itu bukanlah dia yang menulis kitab Petrus. Itu yang perlu Abang pahami. Nanti saya sudah jelaskan ya. Dan saya akan ulas lebih rinci lagi kalau misalnya Abang mau membahas tentang keotentikan Gospel Petrus itu betulkah ditulis oleh murid Yesus Simon Petrus. Tapi sekarang kita lagi membahas kebenaran Yesus terangkat ke surga atau tidak. Kan gitu ya. Jadi kembali tentang pemberitaan Yesus ke surga Bang. Kalau benar Yesus itu terangkat ke surga, maka jangankan cerita atau kronologis itu tercatat di dalam 4 gospel kanonik milik Kristen. Wajib peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Wajib, nggak bisa tidak. Tapi faktanya sesuai yang saya katakan tadi, jangankan penulis sejarah independen atau yang netral, penulis gospel yang konon katanya adalah kitab suci umat Kristen sendiri masih belum yakin Bang. Bahkan menyajikan berita yang simpang siur mengenai peristiwa Yesus naik ke surga ini. Nah, jika demikian, maka tentu saja peristiwa kenaikan Yesus ke surga patut dipertanyakan kebenarannya. Kenapa hanya Markus dan Lukas saja yang mencatatnya? Kenapa Matius dan Yohanes tidak mencatatnya? Tidakkah secara logika ya, kita pun pantas dapat memposisikan keempat gospel kanon ini menjadi 2 lawan 2 Bang. Yohanes, Matius tidak mencatat, Markus dan Lukas mencatat. Nah, disinilah letak daripada kesalahan yang didiamkan selama ini tentang kebanggaan Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga. Tapi benarkah kejadian itu? Jadi adanya kontradiksi periwayatan gospel mengenai kenaikan Yesus itu sangat memungkinkan bahwa apa yang digombar-gambirkan oleh orang Kristen bahwa Yesus itu terangkat ke surga itu adalah sifatnya hoax. Jadi jelas Bang, setelah kita mengetahui ya, setelah saya paparkan bahwa kenaikan Yesus hanya dicatat oleh 2 gospel kanonik, sekarang saya mengajak Bang Luga Tambunan
untuk mencermati sampai di mana keakuratan informasi dari karangan-karangan Lukas dan juga Markus yang menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Karena saya melihat, Bang, dengan kacamata critical text dan juga histori, nampaknya kedua gospel ini saling berbeda pandang mengenai kenaikan Yesus ke surga. Jadi selain mereka hanya berdua yang memberitakan Yesus naik ke surga, kronologis Yesus naik ke surga, ternyata masing-masing pemberitaan mereka pun saling jambak-jambakan. Kita akan buktikan. Yang Bang Jul permasalahkan kan kenapa Yohanes tidak mencatat kenaikan Yesus ke sorga. Semua itu kan ada tugas masing-masing sesuai dengan Roh Kudus yang tugaskan kepada penulis Injil. Kan penulis Injil itu juga diilhami Roh Kudus. Yang jadi masalah adalah apakah 12 rasul ini mengakui Yesus naik ke sorga? Menulis mungkin tidak detail seperti penulisan Markus dan Lukas. Mereka tidak menulis detail, oh maka terangkatlah Yesus ke sorga. Mungkin mereka tidak menulis, Petrus itu tidak menulis seperti itu. Tapi Petrus itu mengakui dalam tulisan-tulisannya bahwa sekarang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, kan ada tulisan Petrus. Paulus juga menulis Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun Paulus juga tidak menulis detail, maka terangkatlah dan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi kan Paulus kan tahu. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Tentunya dari 12 murid. Dari cerita dari 12 murid. Gitu loh. Nah, kan si Petrus ini tidak, keahliannya mungkin tidak menulis secara detail, tapi dia disuruh Tuhan menulis apa yang menjadi dasar-dasar dari kekristenan. Makanya Bang Jul wajib membaca kitab Petrus. Kitab Petrus itu wajib dibaca sampai habis, karena itu adalah nanti pondasinya. Petrus mungkin tidak menulis secara detail sama seperti yang ditulis oleh Markus 1. Itu karena ya memang tugasnya bukan nulis itu. Yang mau ditulis kan banyak. Masa Markus sudah nulis, Matius sudah nulis, terus Petrus nulis lagi? Ya kan nggak perlu. Yang udah ditulis ya cukuplah 2 orang nulis, yang lain kasih tulisan yang lain. Gitu loh Bang Jul, saya rasa itu nggak masalah. Terus poin yang kedua begini. Poin yang kedua adalah 12 murid Yesus dan Matius dan penginjil keempat kanonik ini sama-sama mengakui satu. Mati, bangkit dan naik ke mati dan bangkit dulu deh. Mati dan bangkit dari kematian. Mereka sama-sama mengakui. Mati dan naik ke sorga, kan mereka mengakui. Markus menulis naik ke sorga. Lukas juga menulis mati dan bangkit naik ke sorga. Petrus juga mengakui dalam tulisannya bahwa Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Mengakui aja itu udah cukup. Artinya menyetujui bahwa tulisan itu memang nggak bohong. Kalau tidak, Petrus akan menyangkal dalam tulisannya sebenarnya Yesus itu cuma bangkit doang, tapi tidak naik ke sorga. Dia akhirnya mati juga. Petrus akan menulis kalau akan seperti itu, tapi kan nyatanya kan tidak. Petrus tidak menyangkal, bahkan menulis juga dalam, walaupun tulisannya singkat, sebagai hanya pernyataan saja gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Terus kembali lagi dengan bahwa sumber ajaran yang diajarkan Yesus itu harus dari Yesus sendiri. Betul. Tapi ingat bahwa Yesus dan 12 muridnya itu adalah satu. Kenapa? Karena mereka ngobrol. Apa yang diajarkan Yesus itu juga yang ditulis oleh muridnya. Tidak mungkin apa yang diajarkan Yesus, tulisan muridnya berbeda dengan ajaran Yesus. Jadi Bapa mengajarkan kepada Yesus, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi itu satu paket, satu pelajaran. Jadi apa yang dikatakan oleh 12 rasul itu pasti benar, karena mereka adalah murid Yesus. Apalagi mereka sudah dijamin masuk surga. Begitu. Jadi nggak masalah itu kalau misalnya Yohanes tidak menulis secara detail Yesus naik ke sorga, itu bukan berarti jadi pertanyaan bahwa Yesus tidak naik ke sorga gitu loh.
Karena kan di ayat lain juga Yohanes sudah melihat bahwa Yohanes juga menulis bahwa Yesus akan naik ke sorga. Matius mengatakan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga di Matius 17. Begitu. Jadi kembali lagi bahwa inti dari 4 kanonik ini pondasinya adalah 3 rasul besar, yaitu Petrus. Dan 3 rasul besar ini tidak bertentangan dengan Injil kanonik. Jadi sebenarnya kesaksian yang paling kuat dibanding Injil kanonik ini adalah tulisan dari 3 rasul ini yang paling kuat. Karena mereka lah saksi mata. Karena Markus dan Lukas kan tidak selalu ikut dengan Yesus. Karena yang 12 rasul itu serumah loh, mereka itu satu base camp loh, mereka itu makan bersama. Tapi kalau Lukas, Markus belum tentu. Makanya tulisan Markus itu dikontrol sama 12 rasul. Makanya samakan deh. Sama nggak ajarannya? Tulisan Petrus sama Injil kanonik sama nggak? Sama, tidak ada yang bertentangan. Gitu. Aduh Bang Jul, bagus nih di YouTube-in Bang. Ya justru itu Bang, saya jelaskan tadi di VN saya, bahwa Petrus itu bukanlah dia yang menulis kitab Petrus. Itu yang perlu Abang pahami. Nanti saya sudah jelaskan ya. Dan saya akan ulas lebih rinci lagi kalau misalnya Abang mau membahas tentang keotentikan Gospel Petrus itu betulkah ditulis oleh murid Yesus Simon Petrus. Tapi sekarang kita lagi membahas kebenaran Yesus terangkat ke surga atau tidak. Kan gitu ya. Jadi kembali tentang pemberitaan Yesus ke surga Bang. Kalau benar Yesus itu terangkat ke surga, maka jangankan cerita atau kronologis itu tercatat di dalam 4 gospel kanonik milik Kristen. Wajib peristiwa ini tercatat dalam berbagai sumber sejarah. Wajib, nggak bisa tidak. Tapi faktanya sesuai yang saya katakan tadi. Jangankan penulis sejarah independen atau yang netral, penulis gospel yang konon katanya adalah kitab suci umat Kristen sendiri masih belum yakin Bang. Bahkan menyajikan berita yang simpang siur mengenai peristiwa Yesus naik ke surga ini. Nah, jika demikian, maka tentu saja peristiwa kenaikan Yesus ke surga patut dipertanyakan kebenarannya. Kenapa hanya Markus dan Lukas saja yang mencatatnya? Kenapa Matius dan Yohanes tidak mencatatnya? Tidakkah secara logika, ya, kita pun pantas dapat memposisikan keempat gospel kanon ini menjadi 2 lawan 2 Bang. Yohanes, Matius tidak mencatat, Markus dan Lukas mencatat. Nah disinilah letak daripada kesalahan yang didiamkan selama ini tentang kebanggaan Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat ke surga. Tapi benarkah kejadian itu? Jadi adanya kontradiksi periwayatan gospel mengenai kenaikan Yesus itu sangat memungkinkan bahwa apa yang digombang-gambirkan oleh orang Kristen bahwa Yesus itu terangkat surga itu adalah sifatnya hoax. Jadi jelas Bang, setelah kita mengetahui ya, setelah saya paparkan bahwa kenaikan Yesus hanya dicatat oleh 2 gospel kanonik, sekarang saya mengajak Bang Luga Tambunan untuk mencermati sampai di mana keakuratan informasi dari karangan-karangan Lukas dan juga Markus yang menceritakan kenaikan Yesus ke surga. Karena saya melihat Bang, dengan kacamata critical text dan juga histori, nampaknya kedua gospel ini saling berbeda pandang mengenai kenaikan Yesus ke surga. Jadi selain mereka hanya berdua yang memberitakan Yesus naik ke surga, kronologis Yesus naik ke surga, ternyata masing-masing pemberitaan mereka pun saling jambak-jambakan. Kita akan buktikan. Yang Bang Jul permasalahkan kan kenapa Yohanes tidak mencatat kenaikan Yesus ke sorga. Semua itu kan ada tugas masing-masing sesuai dengan Roh Kudus
yang tugaskan kepada penulis Injil. Kan penulis Injil itu juga diilhami Roh Kudus. Yang jadi masalah adalah apakah 12 rasul ini mengakui Yesus naik ke sorga? Menulis mungkin tidak detail seperti penulisan Markus dan Lukas. Mereka tidak menulis detail, oh maka terangkatlah Yesus ke sorga. Mungkin mereka tidak menulis, Petrus itu tidak menulis seperti itu. Tapi Petrus itu mengakui dalam tulisan-tulisannya bahwa sekarang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, kan ada tulisan Petrus. Paulus juga menulis Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun Paulus juga tidak menulis detail, maka terangkatlah dan duduk di sebelah kanan Allah. Tapi kan Paulus kan tahu. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Tentunya dari 12 murid. Dari cerita dari 12 murid. Gitu loh. Nah, kan si Petrus ini tidak, keahliannya mungkin tidak menulis secara detail, tapi dia disuruh Tuhan menulis apa yang menjadi dasar-dasar dari kekristenan. Makanya Bang Juru wajib membaca kitab Petrus. Kitab Petrus itu wajib dibaca sampai habis, karena itu adalah nanti pondasinya. Petrus mungkin tidak menulis secara detail sama seperti yang ditulis oleh Markus 1. Itu karena ya memang tugasnya bukan nulis itu. Yang mau ditulis kan banyak. Masa Markus sudah nulis, Matius sudah nulis, terus Petrus nulis lagi? Ya kan nggak perlu. Yang udah ditulis ya cukuplah 2 orang nulis, yang lain kasih tulisan yang lain. Gitu loh Bang Jul, saya rasa itu nggak masalah. Terus poin yang kedua begini. Poin yang kedua adalah 12 murid Yesus dan Matius dan penginjil keempat kanonik ini sama-sama mengakui satu. Mati, bangkit dan naik ke mati dan bangkit dulu deh. Mati dan bangkit dari kematian. Mereka sama-sama mengakui. Mati dan naik ke sorga, kan mereka mengakui. Markus menulis naik ke sorga. Lukas juga menulis mati dan bangkit naik ke sorga. Petrus juga mengakui dalam tulisannya bahwa Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Mengakui aja itu udah cukup. Artinya menyetujui bahwa tulisan itu memang nggak bohong. Kalau tidak, Petrus akan menyangkal dalam tulisannya sebenarnya Yesus itu cuma bangkit doang, tapi tidak naik ke sorga. Dia akhirnya mati juga. Petrus akan menulis kalau akan seperti itu, tapi kan nyatanya kan tidak. Petrus tidak menyangkal, bahkan menulis juga dalam, walaupun tulisannya singkat, sebagai hanya pernyataan saja gitu loh. Jadi itu sebenarnya nggak masalah. Terus kembali lagi dengan bahwa sumber ajaran yang diajarkan Yesus itu harus dari Yesus sendiri. Betul. Tapi ingat bahwa Yesus dan 12 muridnya itu adalah satu. Kenapa? Karena mereka ngobrol. Apa yang diajarkan Yesus itu juga yang ditulis oleh muridnya. Tidak mungkin apa yang diajarkan Yesus, tulisan muridnya berbeda dengan ajaran Yesus. Jadi Bapa mengajarkan kepada Yesus, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi itu satu paket, satu pelajaran. Jadi apa yang dikatakan oleh 12 rasul itu pasti benar, karena mereka adalah murid Yesus. Apalagi mereka sudah dijamin masuk surga. Begitu. Jadi nggak masalah itu kalau misalnya Yohanes tidak menulis secara detail Yesus naik ke surga. Itu bukan berarti jadi pertanyaan bahwa Yesus tidak naik ke surga gitu loh. Karena kan di ayat lain juga Yohanes sudah melihat bahwa Yohanes juga menulis bahwa Yesus akan naik ke surga. Matius mengatakan anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga di Matius 17. Begitu. Jadi kembali lagi bahwa inti dari 4 kanonik ini fondasinya adalah 3 rasul besar, yaitu Petrus. Dan 3 rasul besar ini tidak bertentangan dengan Injil kanonik. Jadi sebenarnya kesaksian yang paling kuat dibanding Injil kanonik ini adalah tulisan dari 3 rasul ini yang paling kuat. Karena mereka lah saksi mata. Karena Markus dan Lukas kan tidak selalu ikut dengan Yesus. Karena yang 12 rasul itu serumah loh, mereka itu satu base camp loh, mereka itu makan bersama. Tapi kalau Lukas, Markus belum tentu. Makanya tulisan Markus itu
itu dikontrol sama 12 rasul. Makanya samakan deh. Sama nggak ajarannya? Tulisan Petrus sama Injil kanonik sama nggak? Sama, tidak ada yang bertentangan. Gitu. Aduh Bang Jo, bagus nih di YouTube-in Bang. Jadi gini Bang, kita kan tahu bahwa Injil atau Gospel itu kan bukan cuman yang 4 ini, termasuk Petrus bukan yang 5 ini kan. Ada Barnabas, ada Filipus, ada Simon, ada Thomas dan lain sebagainya, iya kan? Tapi kenapa 4 kan yang sudah di kanon ini yang dipakai oleh orang Kristen? Karena memang seirama ajarannya, muatannya itu sama. Jadi ketika Abang mengatakan mereka 4 ini, 5 ini sama-sama, iyalah kan memang digunakan ayat ini, kitab ini karena ajaran mereka itu sama-sama gitu loh. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa si Yohanes tidak memberitakan karena itu sudah bagi-bagi tugas, terus kemudian ya sesuai dengan apa yang mereka dengarkan dari Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu asumsi aja Bang, itu asumsi, nggak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Nah, pada intinya Yohanes, Matius dan juga Petrus itu tidak menceritakan tentang kronologis kejadian Yesus terangkat ke surga. Kan tadi intinya Abang nggak mau bercerita tentang surga dan neraka, tentang surganya Yesus, Kristen dan surganya Islam disebabkan karena Rasulullah Muhammad SAW tidak ke surga. Nah sekarang kita buktikan, karena kebanggaan Abang itu Yesus ke surga, kita buktikan benarkah Yesus itu ke surga. Nah Yohanes, Matius tidak menceritakan itu, berarti kan sudah lemah nih. Tinggal dua yang menceritakan Yesus ke surga, yaitu Markus dan juga Lukas. Kalau Yohanes dan Matius kan sudah gugur dia, nggak ada ceritakan Yesus ke surga. Artinya kronologis terangkatnya Yesus itu mereka tidak beritakan. Dan juga tidak ada sejarawan yang menceritakan itu. Nah, kembali kita fokus kepada dua si pemberita ini, Markus dan juga Lukas. Coba Abang lihat konsentrasi di dalam Markus 16 ayat 14 ayat sampai ayat 20. Bagaimana Yesus diceritakan tentang kenaikannya ke dalam surga, ke atas surga itu, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu. Lalu kemudian di dalam Lukas 24 ayat 41 sampai 53 itu juga diceritakan bahwa Yesus, kronologis Yesus terangkat ke surga. Iya kan? Nah, antara Lukas dan juga Markus ini dua kronologis dalil atau kisah yang menceritakan seputar sebelum kenaikan Yesus di atas langit atau ke surga, dan juga setelah pada saat terangkatnya Yesus ke surga dan setelah terangkatnya Yesus ke surga. Jadi ada 3 poin, sebelum, sementara, dan setelah. Itu yang mereka ceritakan, baik itu di dalam Lukas 24:41 sampai 53 maupun di dalam Markus 16 ayat 14 sampai ayat 20. Nah, coba kita lihat Bang. Ya. Itu nyata sekali ada perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat jelas, bahwa apa yang diberitakan Lukas, apa yang diberitakan Markus tentang kejadian ini pun bertentangan. Itu. Kalau hanya dua pengarang ini yang menuliskan Yesus terangkat ke surga, rupa-rupanya ceritanya pun bertentangan, Bang. Bertentangan. Jadi coba kita analisa. Yang pertama, karangan Markus, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan meyakinkan murid-murid mereka, kata Markus ya, hal yang terucap kemudian dari mulut Yesus pertama kali adalah apa? Perintah memberitakan gospel kepada seluruh makhluk serta perintah pembaptisan. Itu. Sedangkan di dalam Lukas, berita ini, baik perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk maupun perintah untuk membaptis, perintah ini sama sekali tidak dicatat oleh Lukas. Justru yang dikatakan Yesus dalam Lukas setelah murid-muridnya yakin ya, bahwa
Yesus itu bernubuat tentang Mesias, sangat jelas sekali bahwa apa yang diberitakan kemudian itu bertentangan, tidak connect antara Markus dan juga Lukas. Maksud saya gini loh, Lukas menceritakan setelah murid-murid Yesus itu yakin, menceritakan tentang bahwa Yesus itu menubuatkan tentang Mesias. Sementara Markus menceritakan tentang perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dan perintah membaptis. Jadi ini sudah bertentangan sekali. Padahal menceritakan satu kronologis yang sama. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, di dalam Markus itu jelas Yesus diceritakan bahwa Yesus menceritakan tanda-tanda mengenai orang yang percaya kepadanya. Itu di dalam Markus. Tetapi lagi-lagi di dalam Lukas, perkataan ini tidak dicatat, tidak ada, bertentangan lagi. Pemberitaan tentang Yesus naik ke surga sebelum dan setelah, sementara dan setelahnya itu bertentangan dengan dua pemberita ini antara Lukas dan juga Markus. Yang satu memberitakan tentang tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus, tentang Injil yang diberitakan. Lukas tidak menceritakan hal ini. Jadi bertentangan, Bang. Ada yang memberitakan, ada yang tidak. Padahal sama-sama memberitakan tentang kronologis kejadian Yesus terangkat ke surga. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam karangan Lukas, nyata dikisahkan bahwa Yesus membawa muridnya keluar kota sampai dekat Betania sebelum akhirnya terangkat ke surga. Iya kan? Coba Anda baca di dalam Lukas. Yesus membawa muridnya ke Betania sesaat sebelum Yesus itu terangkat ke surga. Sedangkan di dalam Markus, Bang, tidak dikatakan bahwa murid-murid ini dibawa ke dekat Betania. Tapi apa yang tertulis di dalam Markus, justru setelah Yesus berbicara dengan muridnya, Yesus langsung terangkat ke surga. Dan secara spesifik tidak diceritakan lokasi di mana peristiwa itu terjadi. Jadi perbedaan, pertentangan yang dipertontonkan oleh kedua pengarang yang mengatakan Yesus terangkat ke surga itu nyata, Bang. Lukas memberitakan murid-murid dibawa ke dekat Betania sebelum Yesus terangkat ke surga. Di Markus tidak diberitakan hal itu. Justru dalam Markus setelah Yesus berbicara dengan murid, langsung dia terangkat ke surga. Tidak harus mesti ke Betania dulu. Jadi inilah kesimpang siuran dua tokoh ya, yang memberitakan Yesus terangkat ke surga pun bertentangan kronologis. Jadi itu sangat parah itu, Bang. Anda tidak bisa mengatakan kalau penulis kitab Petrus itu bukan Petrus, karena itu Anda udah terlalu fatal. Kenapa saya katakan terlalu fatal? Karena hanya Petruslah yang bisa menjelaskan secara detail tentang kejadian-kejadian bersama dengan Yesus. Sumber mana di dunia ini yang bisa menjelaskan detail secara detail sumber-sumber tentang Yesus? Hanya dari 12 murid. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa kitab Petrus itu yang nulis bukan Petrus, lalu kitab Petrus yang mana? Atau Anda mau bikin kitab Petrus palsu? Iya kan? Nah, terus yang kedua, katakanlah Anda mengatakan itu bukan tulisan Petrus. Tidak, itu tulisan Petrus. Kenapa? Karena hanya penulis-penulis itulah yang benar. Kalau seandainya pun itu bukan tulisan Petrus, ya penulis itulah yang benar. Gitu loh. Kenapa itu benar? Karena semua tulisan-tulisan mereka itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tulisan Yohanes, Anda jangan bersembunyi di balik tidak tertulisnya Yohanes Yesus terangkat di sorga. Anda jangan bersembunyi di balik itu.
Karena 12 murid Yesus itu sama-sama mengakui Yesus itu mati dan bangkit dan menebus dosa. Jadi Anda tidak bisa bersembunyi karena tidak tertulis Yesus tidak terangkat ke sorga, Anda berasumsi bahwa itu kejadian tidak benar, nggak bisa begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Al-Quran telah menyangkal Yesus mati menebus dosa. Sementara 12 murid Yesus itu menulis. 12 murid Yesus itu menulis bahwa Yesus itu menebus dosa. Tunjukkan kepada saya di ayat manapun kitab Petrus, kitab Yohanes, bahwa mereka sama-sama mengajarkan Yesus menebus dosa. Sementara Al-Quran menangkal penebusan dosa. Berarti Yesus tidak tertulis terangkat ke sorga itu cuma hanya trik doang. Gitu loh. Jadi itu nggak jadi alasan, Pak. Nggak jadi alasan. Inti dari ajarannya adalah itu satu paket. Satu, Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Itu paket pertama. Paket yang kedua, Yesus menebus dosa. Itu adalah inti dari pengajaran dari 12 rasul. Jadi kalaupun tidak tertulis Yesus naik ke sorga, Yohanes ini mengajarkan penebusan dosa enggak? Matius ini mengajarkan penebusan dosa enggak? Kalau mengajarkan penebusan dosa berarti masih sama dengan tulisan Petrus, masih sama dengan tulisan Yohanes. Tapi kalau Anda mengatakan tulisan Petrus itu bukan tulisan Petrus, wah Anda udah berbohong banget itu. Anda udah terlalu berbohong. Kenapa? Anda akan menunjukkan, kalau Anda mengatakan itu bukan tulisan Petrus, Anda juga harus menunjukkan kitab Yakobus, kitab Yohanes yang aslinya. Karena itu satu paket. Satu Anda buang, 12-nya harus Anda buang. Gitu loh. Jadi Anda harus membuat 12 murid palsu lagi. Gitu. Ada Petrus, misalnya Anda menemukan kitab Petrus, baru mana Injil Thomasnya, ya kalau Anda mau bikin kitab palsu 12 rasul ya bisa-bisa saja. Tapi yang bisa menjelaskan secara detail itu kan cuma yang tertulis di dalam Alkitab. Belum ada sumber manapun, termasuk Injil Barnabas, yang bisa menjelaskan secara detail tentang sorga. Bagaimana nanti kalau saya tanya bentuk serafim? Serafim itu cuma ada di kitab Wahyu dan di kitab Yesaya. Apakah Anda bisa memunculkan kitab palsu lain lagi untuk menjelaskan serafim? Nah, boleh, silakan. Gitu loh. Jadi kitab Wahyu itu unik loh. Di situ ada kemarin saya berdebat dengan orang Yahudi tuh, Billy tuh. Saya tanya bentuk serafim nggak ada, karena itu cuma tertulis di kitab Wahyu. Nah, kalau nanti saya tanya kepada Anda bentuk serafim, sementara yang nulis bentuk serafim itu cuma satu murid Yesus, yaitu Yohanes. Nah, apakah Anda bisa menampilkan bukti kitab lain yang menunjukkan bentuk serafim? Tidak ada. Jadi saya sangat percaya bahwa kitab Petrus itu ditulis oleh Petrus, dan kitab Yohanes, kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yesus, dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Kalau mau bantah silakan. Nanti saya akan tanya bentuk serafim seperti apa, karena bentuk serafim cuma ditulis ada di 2 kitab di dalam Alkitab, yaitu di kitab Yesaya dan kitab Wahyu. Nah, kalau Anda saya tanya nanti bentuk serafim Anda nggak tahu, berarti Anda udah KO. Gitu. Jadi membuktikan bahwa kitab 12 murid Yesus itu adalah kitab yang terlengkap, kitab yang tidak terkalahkan. Kalau mau dibantah silakan. Ini Bang Zul dimasukin di YouTube ya. Jadi gini Bang, sedikit saya tanggapi tentang kitab Petrus ini ya. Penulis kitab Petrus itu mengidentifikasikan dirinya sebagai Petrus, ya kan? Sehingga memang kalau kita tidak cermat mengkaji daripada kitab Petrus ini, baik penulisnya ataupun sejarah penulisannya, maka tentu orang-orang itu akan percaya sepenuhnya bahwa itu memang adalah tulisan Petrus. Jadi murid Yesus yang juga dikenal sebagai Simon Petrus itu jelas dikatakan oleh banyak sarjana-sarjana
Alkitab modern, Bang. Banyak sarjana-sarjana teolog yang sangat-sangat yakin bahwa apa yang ada di dalam tulisan-tulisan kitab Petrus itu bukanlah merupakan surat-surat yang sebenarnya ditulis oleh orang yang menggunakan nama bukan tulisan orang yang Yesus menyebut dengan sebutan Simon atau Petrus atau Simon Petrus, tetapi adalah sebuah catatan orang lain yang kemudian menggunakan nama Petrus gitu loh. Kenapa saya pribadi mengatakan demikian? Karena setelah saya mengkaji kitab ini, itu memang isinya jelas penuh dengan ide-ide dan gaya penulisan Paulus. Itu. Sementara Yesus dan Paulus kan kita tahu bertentangan pengajaran. Sementara Petrus adalah murid yang taat kepada Yesus, maka tentu Petrus akan lebih memilih pengajaran Yesus. Nah, amanat agung Yesus kepada Petrus, janganlah engkau keluar ke bangsa lain. Jadi tidak mungkin Petrus yang menerima amanat dari gurunya itu kemudian membuat catatan-catatan mengajarkan ke non-Yahudi tentang sesuatu yang justru sifatnya bernuansa pagan. Tidak mungkin. Lalu kemudian menurut analisa saya, Paulus itu kan sudah lebih dulu melakukan penginjilan di daerah-daerah kemana surat-surat Paulus itu tujukan. Artinya gini, dengan mengirimkan surat-suratnya tersebut, maka kalau memang benar Petrus murid Yesus ini yang telah menuliskan surat-surat Petrus, maka jelas itu melanggar wilayah garapan daripada gereja Paulus. Karena satu muridnya Yesus, yang satunya pembantah ajaran Yesus. Itu yang perlu dipahami, Bang. Lalu kemudian, menurut analisa saya, dalam kitab Petrus itu tidak ditemukan catatan pribadi tentang kehidupan Yesus. Itu tidak ditemukan. Ya. Padahal kalau dilihat dari sejarah, Petrus itu adalah murid yang paling intim terhadap Yesus. Jadi di kitab 1 Petrus tidak menunjukkan sedikit pun bukti-bukti kedekatan dengan Yesus. Seakan-akan Petrus ini adalah orang asing yang menceritakan orang asing. Iya kan? Nah, ini yang perlu abang pahami. Itu bisa dilihat dari catatan-catatan 1 Petrus ini berkaitan tentang kehidupan Yesus, tentang ajaran Yesus, tentang kematian Yesus. Sementara ya, penulis kitab Petrus hanya menuliskan referensi secara umum perihal penderitaan Yesus. Jadi hampir mustahil kita bayangkan Petrus sama sekali tidak terlihat berusaha memperkuat otoritasnya sendiri sebagai orang yang merupakan orang yang paling dekat kepada Yesus. Jadi dalam beberapa kasus dalam catatan-catatan kitab Petrus itu, kalau dia adalah Petrus, itu jelas Petrus tidak merujuk pada contoh-contoh yang pernah diberikan oleh Yesus. Tidak. Apa yang dialami Petrus yang asli dengan Yesus itu justru tidak diceritakan di dalam buku Petrus ini. Membuktikan bahwa pengarang Petrus itu bukanlah murid Yesus, tetapi orang lain yang kemudian mengambil nama Petrus sebagai sampul kitab agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu kesimpulan saya, Bang. Jadi kita kembali fokus kepada tentang benarkah Yesus terangkat ke surga. Gak usah dibahas ini dulu. Mencatat bukan berarti tidak bertentangan, karena ibarat kata ini bagi-bagi tugas, Bang, gitu loh. Kalau saya juga mau nanti tunjukkan untuk membuktikan bahwa tulisan Petrus, tulisan 12 rasul itu adalah tulisannya murid Yesus, nanti saya akan memberikan pertanyaan contoh misalnya seperti serafim, kerubim, ya, yang bisa menjawab itu cuma 12 murid ini. Kalau Bang Jul mau cari kitab Petrus tandingan gitu ya, bahwa yang menulis kitab Petrus ini adalah bukan murid Yesus, ya nanti akan saya kasih soal-soal yang membuktikan. Misalnya bentuk serafim itu cuma tertulis di 2 kitab. Kenapa hanya di 2 kitab? Kenapa tidak semua kitab? Itu tergantung kapasitas rasul itu, Pak. Gitu loh. Jadi tidak semua orang harus menulis Yesus terangkat di sorga. Itu tugasnya beda-beda gitu loh, bukan berarti bertentangan, tetapi yang pasti
Markus, Lukas, Yohanes ini mengimani Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga dan menebus dosa manusia. Itu poin intinya. Ketuhanan Yesus itu satu paket dengan penebusan. Dan 12 rasul itu mengakui penebusan. Itu intinya. Kita lari ke intinya aja deh. Nah, sementara Muhammad tidak mengakui Yesus naik ke surga dan menolak penebusan. Inti dari ajaran Yesus itu kan penebusan. Dan Muhammad menyangkal penebusan, 12 rasul mengajarkan penebusan. Walaupun 12 rasul sebagian nggak menulis Yesus terangkat ke surga. Itu nggak masalah. Itu cuma karena pembagian tugas saja. Jadi gini Bang, mengenai kitab Petrus, siapa penulisnya itu nanti kita bahas di sesi yang lain. Kita fokus kepada pemberitaan Yesus itu benarkah ke surga. Kalau Matius dan Yohanes kan sudah gugur dia. Dia tidak ada menceritakan tentang kronologis kejadian Yesus itu terangkat ke surga. Artinya, pemberitaan kebenaran Yesus terangkat ke surga itu semakin melemah. Karena hanya diberitakan oleh dua pengarang, yaitu Lukas dan Markus. Nah, ternyata setelah kita kaji ya beberapa saat ini, ternyata Lukas dan Markus itu bertentangan pemberitaannya tentang kejadian Yesus itu terangkat ke surga. Jadi alur cerita maupun isi cerita dan juga ending cerita itu bertentangan antara dua orang yang memberitakan Yesus terangkat ke surga. Jadi otomatis kalau kita ingin memaksakan cerita mereka ini, salah satu dari mereka itu memberitakan hal yang tidak benar. Salah satu benar dan salah satu salah. Kalau bukan salah Markus, maka yang salah itu Lukas. Atau sebaliknya. Atau dua-duanya tidak ada yang benar. Itu yang perlu dicermati. Ya. Kedua gospel kanonik tersebut, setelah kita kaji, memang benar menceritakan peristiwa tentang Yesus naik ke surga. Tapi jelas bahwa ini bukanlah merupakan bagian atau salah satu dari riwayat kehidupan Yesus yang sebenarnya. Kalau kita cermati Bang, mengenai riwayat yang diceritakan oleh Lukas, itu jelas internalnya Lukas sendiri kontradiktif dengan perkataannya. Coba Abang lihat. Iya toh? Di dalam kisah para rasul, yang mana kitab para rasul itu juga adalah catatannya sendiri, si penulis Lukas ini. Di dalam kisah para rasul yang diceritakan oleh Lukas, itu jelas Yesus 40 hari bersama murid-muridnya setelah terjadi proses penyaliban, ya, baru kemudian terangkat ke surga. Itu tertera di dalam kisah para rasul 1 ayat 3. 40 hari loh lamanya di dalam kisah para rasul yang konon diceritakan oleh Lukas sendiri, bahwa 40 hari lamanya Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum terangkat ke surga setelah proses penyaliban. Tapi di dalam kitab Lukas sendiri, gospel Lukas sendiri yang juga ditulis oleh orang yang sama, tidak memberikan keterangan bahwa Yesus 40 hari lamanya bersama dengan murid-muridnya baru kemudian terangkat ke surga. Jadi kalau kita lihat dari kronologis ya kejadian secara spesifik, Lukas di dalam gospel Lukas mengatakan bahwa kenaikan Yesus terjadi pada hari dia dibangkitkan dari kubur setelah berbicara kepada murid-muridnya. Tentu Anda bisa lihat di dalam Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya. Ya kan, pada saat prosesi dia minta ikan goreng. Hari kejadian dia bangkit, hari itu juga menurut Lukas, di dalam gospel Lukas, Yesus terangkat ke sorga. Tapi menurut cerita Lukas di dalam kitabnya Kisah Para Rasul, ditulis oleh Lukas sendiri, itu Yesus tidak terangkat pada hari Yesus bangkit dari kubur, tetapi menunggu 40 hari bersama-sama dengan muridnya dulu, baru terangkat ke sorga. Jadi bagaimana mungkin kejadian Yesus naik ke surga itu bisa dipercaya? Penulis Lukas dan penulis Kisah Para Rasul adalah oknum yang sama. Siapa dia? Dia adalah Lukas. Tulisan Lukas di dalam Gospel Lukas menceritakan pada saat kejadian
Yesus bangkit dari kubur, langsung terangkat ke surga setelah berbicara dengan murid-muridnya. Tapi di tulisannya, di Kisah Para Rasul, di mana tulisannya itu adalah tulisannya itu sendiri, jelas diceritakan sebelum Yesus terangkat ke surga, dia bergumul dengan murid-muridnya 40 hari lamanya, baru kemudian terangkat ke surga. Yang mana yang benar? Padahal sumbernya dari orang yang sama. Dari sini saja kita sudah bisa tahu bahwa kronologis kejadian Yesus terangkat ke surga itu hoax, error. Seperti itu, Bang. Makanya kan perlunya Bang Jul ini mengetahui tingkatan dalam 12 rasul. Perlunya Bang Jul mengetahui tingkatannya, supaya jangan yang di bawah ngajarin yang di atas jadi murid. Yang perlu Bang Jul ketahui, di dalam 12 rasul ini juga ada hierarki. Hierarkinya adalah pertama Petrus dan Yohanes dan Yakobus. Jadi kalau ada Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Yudas siapalah, Injil Andreas, itu harus minta izin dulu sama 3 bos besar ini, big boss. Minta izin dulu. Izinnya apa? Karena kan memang pada kenyataannya yang jadi bos itu memang Petrus sama Yohanes di antara 12 murid ini. Walaupun nanti akan timbul Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Andreas, boleh-boleh saja mereka menampilkan Injil-Injil. Tapi nanti tanda tangan, ada stempel tanda tangan Petrus sama Yohanes enggak? Karena patokannya cuma yang 2 ini, Pak. Makanya 3 rasul ini disebut soko guru. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu yang penulis Yohanes. Jadi dasar dari semua Injil nanti yang mengaku-ngaku Injil sama enggak dengan kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu adalah dasar dari seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan kitab Wahyu, maka sekalipun mereka membawa nama Filipus, membawa nama Thomas, Injil Barnabas, kalau tidak sesuai dengan kitab Wahyu, wajib dibuang. Wajib dibuang, pasti dipotong. Karena kenapa? Yang jadi bos di antara 12 rasul ini adalah Petrus dan Yohanes. Makanya perlu saya ingatkan kepada Bang Jul, yang menjadi bos di antara 12 rasul itu adalah Petrus dan Yohanes, yang 3 orang ini. Karena 3 orang inilah yang dibawa ke Gunung Tabor melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa rasul-rasul yang lain tidak dibawa ke Gunung Tabor waktu melihat Yesus transfigurasi, melihat wajahnya bercahaya? Karena 3 orang ini juga yang langsung mendengarkan suara Bapa dari sorga. Karena Tuhan tahu akan nanti ada Injil Thomas lah. Makanya semua Injil apapun itu harus dikonfirmasi dengan 2 rasul besar ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Karena yang membuat banyak mujizat di antara 12 rasul ini kan, yang paling terkenal kan Petrus dan Yohanes yang paling terkenal. Yang membangkitkan orang mati itu Petrus. 12 rasul yang lain, walaupun mereka 12 rasul, mereka biasa-biasa aja. Ibarat kata cuma ngikut Yesus. Tapi yang benar-benar yang membuat spektakuler itu cuma 2 rasul besar ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Kitab Petrus dan penulis kitab Wahyu. Jadi 2 kitab inilah yang menjadi fondasi dari semua kitab-kitab yang mau disortir. Kalau tidak sesuai dengan kitab Wahyu, buang. Nggak sesuai dengan kitab Wahyu, buang. Nggak sesuai dengan kitab Wahyu, buang. Nggak sesuai dengan kitab Wahyu, buang. Selesai, tamat cerita. Ya, abang kan cuma berasumsi ria. Ini kan internal gereja yang mengajarkan itu. Tapi ya orang netral tidak melihat ke sana. Kenapa? Karena itu bukan pengajaran Yesus. Mengenai rasul-rasul itu bukan pengajaran Yesus. Dan abang perlu tahu, penamaan rasul itu kepada pengarang Bible atau Gospel itu bukan dari Yesus. Bahkan sebagai orang yang diberi mandat oleh Allah sebagai nabi kepada Bani Israel, Yesus menyebut murid-muridnya itu dengan sebutan murid, bukan rasul.
Dari situ aja sudah terjadi kesalahan yang sangat luar biasa. Fatal itu bang, fatal. Jadi saya tidak mau abang giring kepada sesuatu yang sifatnya sesuatu yang tidak bersumber kepada Yesus. Saya fokus pembahasan tentang surga. Benarkah Yesus itu terangkat ke surga? Ketika di dalam Kisah Para Rasul diceritakan itu sudah bertentangan dengan di dalam Gospel Lukas. Padahal penulisnya sama, maka semakin muncul, ya, maka semakin kelihatan bahwa kejadian tentang terangkatnya Yesus ke surga itu adalah sesuatu yang tidak benar. Gitu ya bang. Jadi sampai di sini saya sudah memaparkan kepada abang bahwa kronologis Gospel kanonik yang mencatat kenaikan Yesus ke surga tinggal dua, Markus dan juga Lukas. Itu pun kontradiksi. Dan parahnya lagi, dua buku yang ditulis oleh satu orang, antara buku Kisah Para Rasul dan buku Lukas, itu juga bertentangan. Satu mengatakan bangkit dari kubur terangkat ke surga, satu mengatakan bangkit dari kubur berdakwah dulu 40 hari baru terangkat ke surga. Padahal narasumbernya sama, yaitu pengarang Lukas. Seperti itu bang. Jadi Lukas dalam hal ini, ya, tidak menceritakan keterangan, tidak memberikan keterangan-keterangan yang sama seperti keterangannya di dalam Kisah Para Rasul. Itu membuktikan bahwa tidak layak dijadikan sebagai acuan mengimani Yesus itu terangkat ke surga. Ya, jadi ketika kita lihat dari kronologis kisah, kemudian spesifikasi pemberitaan, jelas kenaikan Yesus itu tidak benar adanya seperti apa yang diceritakan oleh Lukas dan juga Markus. Saya kira seperti itu bang. Ya, jadi mengenai tingkatan-tingkatan daripada kasta daripada pengarang-pengarang gospel itu, yaitu urusan internalnya abang. Saya hanya fokus kepada pengajaran Yesus yang kemudian diberitakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Seperti itu bang. Di Markus dikatakan 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada namaku, mereka akan mengusir setan dalam namaku. Iya kan? Anda mengatakan bahwa di Lukas tidak tercatat. Siapa bilang tidak tercatat? Di dalam Lukas 10 ayat 20 mengatakan, Tuhan, kami udah mengusir setan demi namamu. Lalu Tuhan Yesus bilang, janganlah engkau bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena karena namamu terdaftar di sorga. Jadi ajarannya sama-sama mengusir setan di dalam nama Yesus. Kalau Lukas mengajarkan mencatat orang yang namanya yang mengusir setan dalam nama Yesus masuk sorga, kalau Markus mencatat tanda-tanda orang yang menyertai. Ya kan saya bilang beda-beda tugas. Keempat Injil ini menulis tugas-tugas ajaran-ajaran Yesus yang berbeda-beda. Bukan ajarannya yang berbeda-beda, maksudnya begini loh. Yang satu nulisnya bagian ini, yang satu nulisnya bagian itu, yang satu nulisnya bagian ini. Itu kan sudah diatur sama Roh Kudus. Kecuali bertentangan ajarannya, yang satu ngusir setan dalam nama Yesus, di Lukas mengujur setan dalam nama Paulus. Itu baru bertentangan. Tapi kan sama mengatakan mengusir setan di dalam nama Yesus. Lukas 10 ayat 20, barang siapa mengusir setan dalam nama Yesus, namanya terdaftar di sorga. Markus 16, tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya dan mengusir setan dalam nama Yesus. Tidak ada yang bertentangan di situ, nggak ada yang bertentangan. Tapi memang ceritanya beda artinya begini loh. Ajaran yang satu ditulis oleh si B, ajaran yang bagian yang ini ditulis oleh si C, ajaran bagian yang ini ditulis oleh si B, kejadian ini ditulis. Jadi Tuhan tuh membagi-bagi tugas supaya masa harus 12-12-nya nulis Yesus bangkit dan naik ke sorga, nggak begitu cara kerjanya bang. Apa yang abang ceritakan ini kan setelah melihat keanehan demi keanehan, keganjilan demi keganjilan di dalam kitab abang, sehingga berasumsi oh mereka bagi tugas kan gitu. Tapi kitab suci itu tidak kayak gitu bang, ya.
Tapi itu kan hak abang ya, itu iman abang. Saya tidak ada hak untuk melarang abang untuk mengimani seperti itu. Tapi yang saya hanya ingin sampaikan di sini bahwa Lukas itu adalah seorang dokter yang kemudian menjadi pengikut Paulus yang setia. Jadi apa yang diberitakan Lukas itu tentu berdasar daripada pesanan daripada Paulus. Tertera di mana itu? Silakan abang lihat di dalam 2 Timotius bab 4 ayat 11 kalau saya tidak salah, bahwa Lukas itu adalah pengikut Paulus yang setia, bukan pengikut Yesus yang setia, tetapi pengikut Paulus yang setia. Bahkan di dalam keterangan gospel atau Bible yang dibubuhkan oleh gereja itu sendiri, Bang, jelas dikatakan bahwa Lukas adalah satu-satunya orang yang bukan Yahudi tetapi orang Yunani yang tulisannya masuk ke dalam gospel. Ini jelas menunjukkan bahwa apa yang dituangkan Lukas kemudian itu jelas sekali, nyata sekali berdasarkan atas perintah atau pesanan atau arahan Paulus semata. Di mana dalam surat-surat Paulus kita kenal banyak pengajaran-pengajaran Paulus yang tidak bersumber dari Yesus, yang memperkenalkan bahwa Yesus disalib, Yesus bangkit, dan kemudian Yesus naik ke surga. Jadi apa yang diberitakan kemudian Lukas dan juga Markus itu adalah sesuai dengan pesanan Paulus. Seperti itu, Bang. Jadi tadi di awal pada saat kita mulai perdebatan, diskusi, abang mengatakan jangan bahas surga dulu, apakah benar Muhammad itu sudah ke surga. Kalau belum, tidak usah bahas surga. Kalau Yesus nyata sudah ke surga. Tapi ternyata hari ini gugur, Bang. Yesus pun tidak ke surga. Pemberitaan Yesus ke surga itu hanya ada di dalam berita-berita yang merupakan arahan daripada Paulus itu sendiri. Kaitannya dengan kitab Petrus, saya akan membuktikan dia. Nanti akan saya buktikan bahwa kitab Petrus itu bukan catatan daripada Simon Petrus, murid Yesus. Bukan. Nah, sementara Matius tidak memberitakan Yesus terangkat ke surga. Yohanes juga tidak memberitakan Yesus terangkat ke surga. Yang memberitakan cuma Lukas, dan ternyata Lukas itu adalah murid setia daripada Paulus. Maka terbukti apa yang diceritakannya itu tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Paulus, yaitu ingin Yesus itu menjadi Tuhan. Kemudian tulisan Lukas dan tulisan pengarang Lukas dan baik itu di dalam Lukas maupun di Kisah Para Rasul itu bertentangan, padahal penulisnya adalah satu, yaitu Lukas sang dokter itu sendiri. Sementara Markus yang menuliskan Yesus terangkat ke surga pun bertentangan ceritanya tentang apa yang tertuang di dalam cerita Lukas. Lalu kemudian saya garis bawahi kepada abang bahwa cerita Yesus terangkat ke surga di dalam Markus 16 itu tidak ada di dalam Kodeks Sinaiticus. Artinya, pertama, Lukas error dalam memberitakan Yesus ke surga. Kedua, Markus memberitakan Yesus terangkat ke surga juga adalah merupakan dalil-dalil yang boleh dikatakan palsu atau baru disisipkan, karena Markus menceritakan tentang naiknya Yesus ke surga itu tidak ada di dalam Kodeks Sinaiticus. Jadi dari mana sumber cerita itu kita tidak tahu, karena Markus 16 itu hanya sampai ke ayat 8 ya. Ayat ke-8 itu yang perlu abang pahami. Jadi gugur kalau Yesus itu terangkat ke surga sebagaimana yang diceritakan oleh Markus dan juga Lukas. Seperti itu, Bang.